Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Apakah kemudian bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo itu juga belum diputuskan sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal pendaftaran usia bakal calon wakil presiden yang diminta diturunkan dari 40 ke 35 dan poster-poster menunjukkan bahwa Prabowo Gibran itu juga bermunculan di mana? Apakah menunggu itu? Apakah menunggu atau tidak kita tidak tahu ya, tapi yang jelas waktu masih sangat leluasa ya, masih sampai tanggal 25 dan kalau toh memang ada putusan MK ya, saya nggak tahu apakah bisa mempengaruhi masing-masing koalisi ini gitu kan. Bisa Tapi yang mempengaruhi. jelas ya saya nggak bisa pastikan juga, tapi yang jelas mekanisme pengambilan keputusan para ketum itu kita menerima masukan, menerima usulan, ya lalu disampaikan kepada para ketum, lalu dibahas. Jadi siapapun juga sekarang sudah banyak nama disampaikan dan itu terus yang dibahas oleh para ketum. Termasuk Gibran. Saya juga nggak ngerti yang short listnya seperti apa long listnya seperti apa, tapi semua usulan langsung disampaikan. Gitu. Tapi tidak menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau secara proses menunggu menurut saya sih enggak. Yang jelas kita acuan kita adalah undang-undang, ya adalah PKPU gitu. PKPU. Ya. Oke, baik Mas Hasto. Ini kan yang banyak juga disebut-sebut termasuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri soal pemimpin muda dan yang kemudian telunjuk diarahkan kepada Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo, putra Presiden Jokowi yang kader PDIP. Nah, seandainya kemudian Gibran kemudian ditawari untuk menjadi bakal calon wakil presiden, gimana posisi PDIP? Ya, PDI Perjuangan harus objektif karena kami partai yang mengemban nama demokrasi. Sehingga MK termasuk Ketua MK dengan seluruh jajarannya itu harus betul-betul mengedepankan sikap kenegarawanan. Karena diuji dalam undang-undang itu apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Sehingga bukan memasukkan suatu materi muatan baru. Apalagi pakar hukum yang kredibel itu mengatakan bahwa tentang usia, ketentuan usia itu open legal policy. Apalagi kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga pemilu demokratis. Salah satu instrumen dari pemilu demokratis, 6 bulan sebelum pemilu tidak boleh ada suatu regulasi baru. Itu General Election of Law. Inilah yang harus kita taati terlebih dahulu. Terlepas dari persoalan misalnya Mas Gibran itu ada suatu aspirasi untuk didorong menjadi calon wakil presiden di dalam berbagai opini-opini publik. Tetapi upaya-upaya ini tidak boleh melanggar dari konstitusi itu sendiri. Hakim konstitusi harus betul-betul kokoh. Tidak boleh ada karena kaitannya dengan kekerabatan. Kami hari ini agak prihatin membaca berita di majalah Tempo. Kemudian mulai muncul Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai Mahkamah Keluarga. Ini kan suatu otokritik sebenarnya dari pers. Karena pers ini penjaga demokrasi. Ini yang harus kita hormati. Terlepas dari berbagai kepentingan yang ada. Tugas kita adalah pemilu itu untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik. Prosesnya harus baik juga secara demokratis. Baik. Mbak Dhani, jadi kalau Mbak Dhani lihat apakah faktor Mahkamah Konstitusi yang oleh majalah disebutkan Mahkamah Keluarga dan orang sekarang menunggu bagaimana putusan Mahkamah di soal bakal calon syarat usia bakal calon wakil ini akan bisa mengubah konfigurasi politik? Ya bisanya bisa tidak ya, tapi kan begini Pak Gudibino, sebetulnya tadi kita kan butuh kepastian hukum ya, yang sekarang ini kita pegang kan memang undang-undang pemilu dan kemudian diturunkan dalam PKPU. Waktu bagi partai politik untuk menggodok, menyeleksi dan sebagainya siapa, bakal itu udah panjang ya. Maka sebetulnya saya saja sebagai pemilih itu sudah, ini apa sih yang ditunggu gitu ya dari bapak-bapak di sini tuh dari tadi tuh nggak ada yang mengerucut pada ada satu clue yang bisa kemudian menjadi sinyal bagi kami sebagai pemilih. Siapa yang jadi pilih? Karena buat kita kan ini penting ya. Ini pemilu kampanye hanya 75 hari. Oke. Itu waktu yang tidak mudah bagi pemilih untuk memilih dari anggota DPR, DPD, DPRD dan calon presiden, pasangan calon presiden. Jadi waktu untuk melakukan asesmen itu kapan gitu loh. Kalau tadi misalnya akan diumumkan tanggal 25 Oktober,
misalnya ini last minute di pendaftaran, berarti kan pemilih cuma punya waktu berapa hari untuk siapa sih orang ini? Sebetulnya dia punya visi apa sih? Dia pernah bicara apa sih? Rekam digitalnya tentang isu HAM, isu ekonomi, isu lingkungan apa sih kan begitu ya? Kita sebagai pemilih cerdas kan harus juga kemudian melakukan asesmen. Tapi gini, Mbak Dhani kan juga sebagai doktor ilmu politik ya. Kalau membaca ini kelihatannya susah untuk kemudian menentukan siapa bacawa. Apakah memang saling intip, saling sandra, sehingga saling menunggu siapa atau gimana? Ya, saya juga artinya kan ini proses seleksi internal partai yang tertutup ya. Ini kan yang kita kriteria dulu, tertutup. Artinya dalam kamar gelap gitu. Iya. Tadi disebutkan Pak Habib ini ditentukan oleh Pak Prabowo dan ketemu partai saja. Kemudian Pak Bu Mega dan sebagainya. Loh, kita kan artinya partai ini kan proses ada konstituen, suaranya juga kemudian didatangi, dipilih untuk mencoblos. Tapi pada saat menentukan calon seleksi kok nggak diberikan misalnya konvensi kayak gitu ya. Dulu kan kita punya usulan untuk ada konvensi bakal capres sehingga pemilih itu juga punya preferensi begitu. Kira-kira ini akan dibawa kemana sih ke depan ini gitu loh. Jadi artinya gini, kita menurut saya di isu tentang usia capres itu jangan menjadi apa ya, katakanlah buat pemilih itu menjadi suatu yang ingin memberatkan pemilih juga gitu. Jadi kayak gosip. Saya nanya Mbak Dhani sebagai seorang scholar, ini sudah dimusyawarahkan kira-kira 2 minggu lalu. Tinggal diucapkan, tapi nggak diucapkan. Masuk angin kali ya. Masuk angin? Artinya kan. Angin siapa yang masuk? Iya makanya nih, angin siapa nih. Karena kita juga berharap Mahkamah Konstitusi, para hakim konstitusi itu betul-betul teguh ya. Bahwa ini usia itu kan urusan pengambil kebijakan di DPR. Open legal policy. Jadi pertimbangan-pertimbangan kan pertimbangan banyak gitu ya. Aspek katakanlah tadi aspek kematangan dan sebagainya itu kan ada rasa akademiknya gitu loh. Tapi pada level Mahkamah Konstitusi kan dia apakah itu melanggar pasal mana yang dilanggar dari Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Pasal yang mana kalau tentang usia itu kan juga diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya menurut saya sih ini jadi kayak buying time gitu ya. Buying time. Buying time untuk apa? Ya tadi menentukan barangkali bisa aja nih nama yang digadang-gadang ini masuk gitu ya. Yang misal tadi Mas Gibran atau siapa gitu yang barangkali punya kaitan juga dengan figur Pak Jokowi supaya keberlanjutannya ada. Gitu. Kan bisa saja orang mengaitkannya ke sana gitu ya. Atau memang dengan keberlanjutan relawannya supaya kemudian juga bisa dikaitkan dengan artinya walaupun Pak Jokowi nggak hadir di periode ketiga tetapi misalnya ada yang punya kaitan dengan keluarganya itu kan bisa istilahnya itu motornya gerakan relawannya bisa hadir dan ya barangkali ada jaminan juga untuk di belakang layar melakukan. Baik, Mas Edi. Jadi kalau tadi penjelasan Mbak Dhani, apakah kemudian Pak Prabowo juga belum bisa firm menentukan bakal calon wakil presidennya? Apakah juga karena ada faktor Pak Jokowi? Saya kira kalau memang melihat hal ini, untuk menentukan pemimpin itu butuh waktu yang panjang dan kehati-hatian. Apalagi sekarang kita berbicara calon pemimpin yang akan kita pilih, Pak Prabowo dan wakilnya, siapapun Pak Prabowo mempertimbangkan sebagai wakil dan akan dibahas bersama-sama dengan para ketua umum parpol pengusung. Saya kira itu tidak bisa diputuskan secara ringkas, secepat, hanya karena ada desakan waktu. Memang kita masih punya waktu, tetapi memang yang harus dilakukan adalah keputusan itu harus dibuat secara sangat matang, mengingat kita ini adalah calon pemimpin untuk 5 tahun akan datang, dan tidak hanya sekedar untuk menang, tetapi untuk bagaimana nanti memerintah bersama-sama. Jangan sampai nanti di tengah jalan banyak kepala-kepala daerah misalnya baru 2-3 bulan mereka bersama-sama tiba-tiba sudah tidak berbicara lagi. Sudah tidak bisa sinergi lagi. Hanya karena di awalnya mereka bersepakat untuk menang. Tetapi tidak tahu ketika nanti memerintah bagaimana kelanjutannya. Saya kira ini menjadi salah satu pertimbangan Pak Prabowo dengan para ketua umumnya yang ada dalam koalisi Indonesia Maju untuk berhati-hati sekali untuk mengkaji secara detail bagaimana kita kemudian memutuskan siapa yang akan menjadi cawapres beliau. Tanpa ada intervensi siapapun. Tanpa ada intervensi dari siapapun termasuk Presiden Jokowi? Ya, tidak.